Ya, shalom, shalom. Kita bergabung lagi dari yang Speak Up Ngebum. Ya, hari Selasa ini saya mengingatkan teman-teman yang belum nonton video Ngebum, pastikan kalian menonton video Ngebum hari ini. Judulnya Every Christian is a Witness. A witness. Ya, every Christian is a witness, atau setiap kita adalah saksi Kristus. Nah, bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Tonton videonya di IGTV saya, juga di YouTube Diaspora Generation, atau YouTube Pemuritan. Jadi teman-teman bisa ikuti terus. Untuk itu subscribe, juga tandai loncengnya supaya dapat notifikasi. Halo Fernando Sinaga. Wah, ini saya lihat IG-nya keren-keren hasil editannya. Kapan-kapan nanti saya editin ya. Thank you, Bro Fernando. Jadi hari ini kita akan ngobrol bersama Kak Abeng. Itu mentor saya. Saya dulu sampai hari ini ya representatif dari RPF di Kota Malang. Tapi emang sudah lama nggak aktif karena kesibukan pelayanan. Jadi ini mentor saya yang gembleng saya cukup keras, Kak Abeng, bersama Yeri Fatina Sarani juga. Itu dua-duanya punya ciri khas yang berbeda dalam mengajar, tapi sama-sama keren. Itu dua mentor saya yang sangat saya hormati. Jadi hari ini seneng banget bisa ngobrol. Minggu depan juga bisa ngobrol sama Kak Yeri. Jadi pantengin terus Speak Up Ngebum, karena kita percaya bahwa di sini kita bisa belajar banyak tentang pelayanan generasi bersama narasumber yang luar biasa. Nah, thank you juga yang sudah voting kemarin tentang kaos yang saya pakai ini. Ya, tunggu aja informasinya. Terima kasih buat 69% yang mengatakan yes, walaupun ada yang 31 berkata tidak. Ya, nanti kan di bulan Agustus atau September nanti kita akan open PO kaosnya. Ini lagi dipersiapkan. Semoga bisa jadi berkat lebih buat teman-teman. Jadi ini kaos yang keren banget, full printing. Kita bisa pakai. Ini gambarnya Tuhan Yesus. Ya, teman-teman bisa lihat di status saya. Ya, sambil menunggu 1 menit lagi. Mari teman-teman, ini baru Fernando Sinaga aja nih. Yang lainnya bisa gabung. Ya, tunggu sebentar. Oke, Kak Abeng sudah gabung. Salam, salam Kak. Halo Wah, Dimas. udah lama banget kita nggak ketemu ya. Iya. Apa kabar kamu? Baik, baik, puji Tuhan Kak. Sehat, Ah, sehat. siap. Kak Abeng juga sehat ya. Sehat, sehat. Sibuk terus ya Kak ya. Ya begitulah, mau gimana lagi? Iya, masa pandemi ya. Iya kan? Kita bisanya lewat online. Ya, Iya. saya juga belajar banyak dari Kak Abeng, Kak Yeri. Konten-kontennya sangat memberkati.
Siap. Iya Kak. Wah, hari ini saya menyapa dulu teman-teman. Ada Silakan. Devi, ada Yanu Bangga, dan teman-teman yang lain bisa ajakin yang lain. Kita akan gabung hari ini. Temanya ini cukup menantang ya. Tantangan pemberitaan generasi. Ya, sebelum kita mulai, saya akan buka dulu dalam doa ya Kak. Silakan, Dimas. Ucap syukur Tuhan, kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh mengobrol di live ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pembicaraan kami Tuhan Kepala yang mengcover, di kami hikmat juga teman-teman yang akan bergabung Tuhan. Biarlah Tuhan kami sama-sama belajar Tuhan. Bagaimana memuridkan generasi ini Tuhan. Utama generasi Z yang dengan tantangannya yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian rumah syukur kami hanya bagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Halo. Ya, gimana nih Kak? Yes. Pemuritan ini kan materi yang sebenarnya nggak pernah habis ya. Ya, betul. Ya, dan setiap kita ikut seminar kayaknya ada hal-hal yang baru, juga ada hal-hal yang terus diulang. Ya. Karena terutama tapi kalau hari ini menyikapi generasi Z ini Kak, atau generasi bilangnya generasi instan atau microwave yang sukanya instan-instan nih Kak. Ya. Nah, gimana kita menyikapi sebagai pelayanan generasi, mereka kadang sulit untuk diajak pemuritan karena mereka pengennya sesuatu yang instan gitu Kak. Mungkin Kak Abeng bisa bantu jawab Kak. Ya, memang intinya adalah sebenarnya yang kita perlu mulai adalah membangun sebuah kesadaran bahwa pemuritan itu adalah hal yang paling esensi di dalam perjalanan kita dengan iman dan kepercayaan kita gitu. Jadi karena firman Tuhan begitu banyak menjelaskan hal-hal yang Yesus bangun dari awal. Hal yang pertama Yesus mulai adalah dalam pelayanannya adalah ya memang dia sempat mendahului dulu dengan membuat mujizat di pernikahan di Kana. Tapi itu kan sebelum waktunya Yesus. Tapi hal yang pertama yang Yesus lakukan ketika dia memulai pelayanannya adalah memuridkan. Lalu hal yang dia lakukan selama 3,5 tahun pelayanannya bukan cuma bangun ministry, bukan cuma bangun pelayanan, bukan cuma berkhotbah, bukan cuma mengusir setan, bukan cuma mengajar. Karena selama 3,5 tahun Yesus berjalan, dia punya audiens yang tetap gitu. Orang yang menyaksikan dengan juga orang yang ada terus bersama-sama dengan dia selama 3,5 tahun, yaitu bukan 5.000 orang yang dikasih makan, bukan orang-orang yang dia sembuhkan, tapi 12 orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi artinya intinya selama perjalanan Yesus di muka bumi ini, isu utamanya adalah dia melayani. Hal yang pertama adalah dengan memuridkan. Lalu ketika di akhir pelayanannya, kita ingat di Matius 28, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus bilang bahwa karena pesan yang terakhir adalah apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kan? Jadi masih kamu tahu lah Dimas, bahwa pesan terakhir itu penting sekali, gitu ya. Jarang orang kalau yang sudah mau meninggal, apalagi misalnya kita punya orang tua, gitu ya, terus misalnya sudah mau meninggal, terus dia mesti kasih pesan-pesan terakhir. Jangan kasih pesan-pesan yang cuma tolong jemuran jangan lupa diangkat nanti ya, kan nggak mungkin gitu. Pasti pesan terakhir itu pasti inti, penting. Nah, pesan terakhir Yesus adalah muridkanlah bangsa ini. Jadi itu dulu gambarannya. Pelayanan Yesus dimulai dengan memuridkan. Sepanjang pelayanan Yesus dia berjalan dengan pemuritan, dan dia tutup pelayanan pun juga dengan memuridkan. Jadi berarti harusnya orang percaya adalah orang yang terbiasa membangun gaya hidup pemuritan. Nah, kembali lagi kepada generasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Memang benar bahwa kita sedang menghadapi tantangan-tantangan di mana generasi ini adalah generasi yang dibilang instan, dibilang ingin cepat proses, tapi menurut saya tidak ada cara instan dalam memuridkan. Tidak ada cara cepat dalam melahirkan pemimpin. Itu lewat sebuah proses. Jadi inilah tantangan bagaimana para leader
para bapak rohani, para pemimpin-pemimpin anak muda untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak yang dia muridkan tentang betapa pentingnya berjalan dalam proses pemuritan ini. Gitu. Masih ingat nggak sih waktu pertama kali Yesus panggil murid-muridnya di Matius pasal keempat ayat 19, gitu ya. Matius pasal 4 ayat 19 berkata seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Ya. Jadi itu adalah saat pertama kali Yesus memanggil atau menemukan murid-muridnya dan memulai perjalanan muridnya. Nah, dari ayat yang singkat ini aja saya menemukan ada 3 fase dalam pemuritan. Fase yang pertama adalah dibilang mari ikutlah aku, follow me. Jadi itu memulai, di kata ikutlah aku, itu adalah proses memulainya sebuah pemuritan. Di mana ada kesepakatan antara dua belah pihak. Anak yang dimuridkan dan sang pembuat murid. Dimulai dengan sebuah agreement, kesepakatan. Kesepakatan artinya adalah kedua-duanya dengan sadar dan mau memutuskan berjalan dalam proses pemuritan. Namanya juga perjanjian atau agreement, sama juga dengan pernikahan. Pernikahan adalah sebuah kesepakatan bersama-sama bahwa mereka, kita bilang tidak mungkin orang berjalan bersama sebelum membuat janji, sebelum bersepakat bersama-sama. Nah, jadi disinilah proses yang pertama adalah proses follow me, di mana akhirnya kita atau para pemimpin akan membantu anak-anak yang kita muridkan mulai mengenali pertama identitas dirinya. Kedua, karunia-karunia yang Tuhan telah taruh dalam kehidupannya. Jadi dalam proses follow me atau mari ikutlah aku, itu proses di mana kita memulai sebuah pelayanan, proses di mana kita menolong anak-anak kita muridkan untuk bisa menemukan siapa dirinya, identitasnya, dan karunia-karunia yang ada dalam hidupnya kita mulai. Nah itu, nah setelah mulai mengenal karunianya, mengenal kemampuannya, lalu Yesus bilang gini, aku akan menjadikan kamu. Jadi follow me, proses yang pertama. Yang kedua namanya I will make you, atau aku akan menjadikan. Nah fase yang kedua saya sebut namanya the process. Justru disinilah prosesnya, proses menjadikan. Jadi kalau di fase yang pertama kita menolong anak-anak yang kita muridkan untuk mereka mengenal karunia mereka, mengenal potensi mereka, mengenal talenta mereka, mengenal jati diri mereka. Tapi di fase kedua kita bukan lagi cuma membawa mereka mengenal siapa diri mereka, mengenal talenta dan karunia mereka, tapi di fase kedua adalah kita bawa mereka untuk mempertajam karunia mereka, mempertajam talenta mereka, mempertajam panggilan yang Tuhan telah berikan. Nah, di dalamnya tentu ada yang namanya proses. Proses pendisiplinan ada di situ. Proses pembentukan ada di situ. Proses berjalan bersama-sama ada di situ. Proses pendampingan ada di situ. Nah, yang sering terjadi adalah generasi ini ingin skip proses ini. Dia langsung mau masuk ke fase yang ketiga, yaitu adalah penjala manusia. Atau aku bilang the fruit, buahnya. Nah, penjala manusia itu bicara tentang ya udah itu tujuan yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupannya. Jadi itu udah proses kita bukan cuma mempertajam mereka, kita mulai mengutus mereka. Jadi kalau saya sering pakai bahasa Inggris, saya sering pakai discover, develop, dan deploy, gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia bilang dipanggil, diperlengkapi, dan diutus. Nah, inilah 3 fase pemuritan ini. Gitu. Kita ajarkan mereka mengenal siapa Kristus, mengenal firman Tuhan, bertemu dalam firman Tuhan. Dan dalam sebuah proses ini kita mempertajam mereka punya karunia, kita mempertajam mereka punya talenta, kita mempertajam mereka punya panggilan. Kita mulai masuk ke dalam hal-hal yang lebih private dalam hidupnya. Hal-hal yang mereka nggak dapat cuma dengar khotbah doang hari Minggu. Tapi hal-hal yang mereka bisa alami langsung dalam sentuhan-sentuhan pribadi. Ada konseling di situ, ada coaching di situ, ada mentoring di situ. Entah namanya apapun atau metodenya apapun. Tapi pendampingan itulah yang perlu terbangun. Sehingga untuk mereka selesai diperlengkapi,
Nah, ini tantangan berikutnya. Kita bisa belajar untuk bisa melepas. Ya. Melepas itu artinya adalah kita sadar bahwa mereka adalah anak-anak yang bukan milik kita, milik Tuhan. Ya. Yang Tuhan izinkan hadir di hidup kita, dan Tuhan izinkan kita punya bagian dalam memuridkan mereka, tapi pada akhirnya kita harus siap untuk melepas mereka. Melepas mereka itu artinya begini, Dim. Bahkan sampai goalnya adalah sampai mereka akan buat hal yang lebih besar dari apa yang kita bisa buat, dan itu harus kita support. Dan jangan jadikan mereka jadi ancaman lagi sama hidup kita. Tantangan para pemimpin adalah mereka memuridkan orang, tetapi dalam perjalanan mengutus orang, mereka sedikit kayak menahan dengan berpikir, oke ya, kalian gak boleh lebih dari saya mesti yang di depan, kalian di belakang saya. Itu mah koboi gitu ya. Tapi kalau membuat murid, saya rasa kita akan jadi orang-orang yang terbiasa dorong orang ke depan, utus orang ke depan. Nah, inilah fase pemuridan tersebut. Kalau kita ambil satu bagian saja, kita skip, akan sangat sulit terjadi. Nah, makanya untuk menjelaskan kepada generasi yang instan ini, penting untuk menjelaskan secara utuh pemuridan itu apa. Oke. Jadi mereka mesti kita kasih tahu dari awal sampai akhir, ini yang kita akan lakukan. Kalau kita nggak jelaskan dari semua secara utuh pemuridan itu, mereka akan berpikir kita akan jadi pemimpin yang kepo, yang mau atur mereka, mau gangguin kebebasan mereka, karena sepertinya kita kayak langsung masuk di fase proses yang kedua aja. Tapi kita nggak mulai dengan pengenalan, kita nggak janjikan bahwa mereka akan diutus satu hari nanti ke depan. Nah, ini tantangannya. Jadi menurut saya jawabannya adalah jelaskan secara utuh sama mereka apa sih itu pemuridan dan apa yang bisa dibangun dan dihasilkan dari sebuah pemuridan. Gitu deh. Jadi tantangannya malah sebenarnya pemimpin leader pemuridannya sendiri ya, bagaimana dia menjelaskannya gitu. Yes. Bukan menggunakan orang dalam pelayanan, ya, tapi bagaimana memperlengkapi dia untuk mendorong dia masuk dalam pelayanan gitu kayak. Jadi karena generasi ini kan generasi yang sensitif ya kayak. Dia akan merasa aku nih dimanfaatin tok nih gitu kan. Wah, padahal yang kesalahan-kesalahan mungkin yang dilakukan pemimpin adalah mereka hanya melihat pokoknya kamu aktif pelayanan deh. Kalau aktif pelayanan kamu berarti bertumbuh, padahal definisi pertumbuhan itu nggak seperti itu gitu kayak. Jadi saya lihat sih ya, mungkin ini bisa dikoreksi juga Kak Ben ya. Kadang anak-anak muda nih lebih cenderung digunakan tanda kutip ya dalam pelayanan untuk dibandingkan dalam proses equipping dan empowering ini gitu loh. Itu yang mungkin jadi jadi sedikit bermasalah di situ mungkin ya Kak. Kalau lihat dari beberapa pemuridan yang mungkin Kak Abeng temui dan segala macam ya. Sering alami, sering dengar itu nggak? Jadi gini, bedanya tuh tipis banget Bim antara memberdayakan dan memperdayakan. Cuma beda cuma huruf B dan huruf P saja. Cuma itu pilihannya. Kita akan jadi pemimpin yang memberdayakan atau kita akan jadi pemimpin yang memperdayakan. Bedanya antara pemimpin yang memberdayakan dan memperdayakan, kalau yang P, yang memperdayakan adalah dia membangun apapun itu semua dengan fokus tujuan supaya memenuhi tujuannya dia. Apa yang jadi keinginannya dia, apa yang dia pikirkan. Tapi kalau memberdayakan, goal utamanya bukan apa yang dia bisa raih atau tujuannya dia, tapi tujuannya mereka. Apa yang jadi panggilan dalam hidup mereka. Apa yang di area mana yang kita perlu perlengkapi mereka. Nah, makanya tantangan berikutnya justru kita perlu memperluas pemahaman kita dalam dunia ini. Contoh misalnya juga dalam pengertian kata pelayanan. Selalu orang mengkonotasikan pelayanan dengan
ada di dalam gereja dengan bermain musik, menjadi usher, bernyanyi, berkhotbah, mengajar, ya itu benar, itu bisa. Tapi saya percaya definisi dari pelayanan kan nggak cuma itu saja. Ada hal yang jauh lebih besar dari situ. Nah, disitulah tantangan kita sebagai pemimpin, misalnya saya sebagai pemimpin. Jadi kan ini saya bicara dari kacamata saya sebagai pemimpin. Tantangan kita untuk bisa enggak membangun orang berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang jadi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya mesti percaya seperti Tuhan punya tujuan dalam hidup saya, seperti juga Tuhan punya tujuan dalam setiap hidup mereka. Dan kalau saya mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup saya, dengan tanda kutip memanfaatkan mereka juga, itu adalah menurut saya akan bilang saya adalah pemimpin yang sangat gagal. Tapi saya percaya bahwa sebagaimana saya sedang mengejar panggilan Tuhan dalam kehidupan saya juga mau mereka juga mengejar panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Saya ambil contoh. Saya punya nggak banyak, saya punya ada 11 anak rohani yang kita sudah bangun pemuritan ini kira-kira hampir masuk ke 13 tahun lamanya. Saya kenal mereka dari mereka ada yang masih SMP, ada yang masih SMA, ada yang masih kuliah, dan sejak hari itu kita bangun bersama-sama sampai hari ini. Dan amazing nih yang luar biasanya adalah ke-11 anak rohani saya itu tidak ada satupun yang panggilannya itu melayani di dalam gereja. Jadi yang jadi pengkhotbah kayak saya nggak ada. Yang paling dekat adalah anak rohani saya satu namanya Tasya. Tapi dia itu adalah tapi saya kan juga trainer. Nah, dia lebih fokus ke dunia trainingnya, bukan ke dunia pelayanannya. Jadi semua, yang satu dia seorang chef. Sekarang menjadi seorang kepala chef di sebuah hotel, ada di Papua. Yang satu seorang web designer. Menjadi konsultan salah satu portal media yang cukup besar di Jakarta. Yang satu sekarang sudah pindah, diambil S2, pindah ke Boston, Amerika. Yang satu bersama suaminya sekarang sedang membangun restoran di Sydney, Australia. Yang satu jadi seorang guru piano, yang sudah hampir jadi guru piano di Yamaha yang sangat-sangat berkompeten sekali. Mereka hari-hari ini sedang mengerjakan semua panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, tanpa saya harus memaksakan bahwa kamu harus tanda kutip melayani. Nah, mereka setia sama Tuhan. Mereka setia dengan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang punya integritas yang luar biasa. Tapi saya belajar bahwa ya kalau ditanya mau sih saya mau banget gitu. Ada yang ngurusin kayak saya gitu, yang pelayanan. Tapi kalau memang ternyata mereka punya panggilan yang Tuhan taruh mereka seperti itu, siapa saya bisa menahan dan melarang mereka mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Dan saya nggak akan takut bahwa satu hari nanti mereka jadi ancaman apa tidak. Saya duduk sama mereka dan saya bilang, kalau satu hari nanti kalian jadinya cuma sama kayak saya doang, saya gagal banget. Kalian harus lebih hebat, lebih besar, punya pengaruh lebih besar dari apa yang saya bisa buat hari ini. Jadi kamu bisa bayangkan berarti bagaimana saya sungguh-sungguh mempersiapkan mereka dengan panggilan mereka. Gitu, Din. Ya. Jadi sebenarnya untuk poin masalah yang pertama ini kita harus menjembatani gap yang ada dengan cara menjelaskan Jadi menjelaskan kepada generasi Z ini atau generasi yang ingin instan ini bagaimana caranya pemuritan dan tujuannya apa supaya berjalannya bersama-sama tanpa ada asumsi yang negatif gitu ya. Saya nyapa-nyapa dulu ya Bang. Silakan. Ini buat teman-teman yang baru bergabung bisa share juga, bisa tanya-tanya tentang pemuritan itu apa, Jackie Palembang, sama terus ada Agus Darsa, sama terus bergabung, ada Putru Panji, Marcelina Manao, halo, ini Marcelina dari Malang juga, halo ada Jessica, Grace, ada Deang bergabung, selamat bergabung semuanya. Hari ini temanya adalah tantangan pemuritan generasi. Buat teman-teman yang merasa sebagai murid, merasa ada ganjelan atau ada pertanyaan, bisa tanya di tempat ini, nanti Kak Abeng juga akan menjawabnya. Nah, yang tantangan kedua nih Kak, generasi ini kan juga generasi yang sedikit apatis ya Kak ya. Apalagi yang berbau-bau agama itu, mereka cenderung sedikit
menganggapnya itu hanya sekedar apa mitos lah, menganggapnya itu hanya cerita-cerita, dongeng. Dan semakin kesini kan kita belajar banyak juga anak-anak muda yang sudah mulai mereka ke gereja, tapi sebenarnya mereka eh, apa namanya sedikit dia tidak terlalu peduli dengan apa itu Tuhan. Ya sebenarnya belum sampai ateis sih Kak, tapi dia masih ke gereja, masih beraktivitas, tapi sebenarnya memaknai semua aktivitasnya sebagai rutinitas biasa. Gimana ngadepin itu, apalagi menarik mereka untuk masuk dalam sebuah pemuritan gitu. Oke, menurutku, Dim, sebenarnya mereka tuh bukannya apatis, tapi mereka itu adalah generasi yang sangat kritis sekarang. Gitu. Oh, oke. Jadi mereka adalah generasi yang tidak akan menelan mentah-mentah semua informasi yang mereka serap. Oke. Karena memang Ya, ya. pertama, mereka generasi yang disebutkan gadget generation kan, dekat sama teknologi. Yes. Mereka ada orang-orang yang berpikir struktur banget, mereka ada orang-orang yang sangat sistematis. Jadi orang-orang kan terbiasa memang dengan mengolah informasi, pasti memakai logikanya. Nah, logika berpikir Yes. mereka itu yang akan menyaring satu informasi yang masuk. Jadi memang harus diakui, waktu mereka dengar pesan yang sepertinya kayak bahasa tanda kutip ya, ngawang-ngawang Ya. lah, yang kayak Ya. nggak membumi lah, itu Ya, sedangkan betul. itu yang akhirnya buat mereka jadi seperti kayak omong kosong, atau buat mereka merasa kayak ini bukan buat saya kan, ini buat orang tua saya gitu. Tapi Ya. sejujurnya berarti begini, bukannya mereka melakukan kesalahan, tetapi kebutuhan mereka nggak terpenuhi. Ya. Itu yang mereka memang punya generasi ini punya sebuah kebutuhan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Gitu. Generasi sebelumnya kan generasi yes sir, gitu kan. Ya. Model pemerintahan zaman dulu kan pemerintahan yes sir. Ya. Pemimpin bilang apa kita harus yes, nggak belum nggak. Ya. Tanpa mengerti, tanpa nggak mengerti, pokoknya harus siap, yes. Nah generasi sekarang digituin dia katanya, loh kenapa? Dasarnya apa? Alasannya kenapa? Nah, waktu mereka bilang seperti itu, kita langsung bilang mereka nggak taat. Padahal bukannya mereka nggak taat. Padahal bukan. Mereka sebenarnya cuma kritis aja. Loh, Dim. Saya ingat saya berkhotbah di Google sama mereka khotbah saya. Bayangin. Suatu kali saya pernah turun dari khotbah, satu anak muda samperin saya dan bilang, Kak, sorry, tadi kakak jelasin salah. Menurut Google tuh begini yang benar gini-gini. Diam saya. Gitu. Karena mereka memang terbiasa mengolah. Nah, kan akhirnya terjadi apa? Terjadi class culture. Apa ya? Betul. Bentrok budaya dengan generasi yang sebelumnya. Nah, ketika budayanya bentrok, ini bahasa jadi nggak sama. Ya. Hubungan yang dibangun dari bahasa yang nggak sama akan sulit. Nah, pilihannya cuma dua berarti. Kita mau turun ke bawah atau kita paksa yang bawah naik ke atas, itu aja. Nah, ya kan. Nah, saya memegang prinsip yang waras ngalah. Maksud saya adalah nggak ada cara lain. Kita nggak bisa memuridkan mereka dari posisi kita lihat ke bawah ke mereka. Sebelum kita memutuskan belajar memahami bagaimana budaya mereka sedang terbangun hari-hari ini, belajar memahami bagaimana cara mereka berkomunikasi. Ya. Kita orang tua sekarang bisa bilang TikTok tuh dari setan pasti. Tapi belum tentu. Ya mungkin itu cara mereka mengekspresikan rasa perasaan mereka, rasa marah mereka, karena mereka punya metode dan cara dan media yang mengekspresikan perasaan mereka berbeda banget sama generasi sebelumnya. Nah, jadi menurut saya sebelum kita belajar membangun ada di bahasa yang sama, akan sangat sulit menjalankan proses pemuritan. Kita akan bilang mereka anak-anak yang liar, yang nggak mau taat. Lalu mereka akan bilang kita adalah generasi yang kuno, kolot, nggak ngerti perubahan. Nah, sebelum kita masuk dalam bahasa yang sama, nah itu yang masalah, itu tantangannya. Nah, artinya sederhana berarti dari kacamata pemimpin, upgrade dong kita punya kehidupan, upgrade kita punya kemampuan.
Kita perlu Ya, belajar betul. memahami bahwa memang kita sedang melayani generasi yang wow, cara berpikirnya Ya, berbeda banget sama kita. Nah, kita perlu kembangkan. Salah satunya adalah saya menganjurkan kalau ada pemimpin di sini, ini paling penting, belajarlah apologetik. yes, Karena apologetik akan membantu kita, sedangkan kita punya kemampuan untuk bisa bagi menjelaskan kepada generasi ini, setidaknya tentang siapa itu Tuhan. ya, 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 Dengan ya, bahasanya mereka, dengan dunianya mereka, dengan pemahaman ya, mereka. Sehingga waktu bahasanya sama, nah, metodenya itu udah mengalir begitu saja. Makanya ya, ya, saya nggak ya. akan bilang tips satu apa, tipsnya dua. Saya bukan Ya, ya, bukan ya, orang yang terbiasa bermain di tips. ya, Tapi ya, saya adalah orang yang terbiasa untuk yuk temukan pemahaman di baliknya. Karena dari pemahaman yang kita punya, kita akan kembangkan semua potensi kita punya untuk ya, ya, melayani generasi ini. Gitu. Dan memang ya ini tantangan yang sedang terjadi. Jadi menurut saya isu tentang generasi yang apatis ini adalah karena memang benar. Menurut saya pertama, ya memang benar mereka juga sekarang hidup di tengah-tengah dunia yang menurut saya makin amburadul ya. Saya harus akui itu. ya, ya, Kayaknya memang masalah-masalah zaman kita muda dulu sama zaman mereka muda sekarang jauh lebih kompleks. ya, Jauh lebih ya, kompleks sekarang. Di mana hari-hari ini iman mereka sangat-sangat dipertaruhkan di dunia. betul. Tapi setidaknya kalau mereka harus berjuang keras di dunia, jangan sampai mereka juga harus berjuang keras dalam proses pemuritan atau dalam gereja. Hmm, Babak belur mereka. Di ya, dunia keserang, di gereja keserang juga. Gitu kan. ya, Nah, ya, harusnya ya, kita sebagai generasi yang memang mungkin akan memuridkan mereka, cobalah untuk bisa mulai turun dan memahami generasi ini. Sehingga kita mengerti bagaimana kita bisa memberikan nilai, menginvestasikan, ya kan, supaya kita bisa memahami bagaimana generasi ini berpikir, bagaimana generasi ini bersikap atas apa yang sedang terjadi. Nah, makanya kenapa tetap menurut saya para pemimpin kita perlu upgrade kita punya kemampuan dan yes, terus melihat dari kacamata yang berbeda. Nah, bahwa mereka ya, sebenarnya bukan apatis, tapi saya lebih suka ya, mereka ya, memang sangat kritis banget dengan apa yang mereka terima. Gitu loh, Din. ya. Dan setuju banget sih Kak, belajar apologetika itu bukan hanya sekedar firman sih, tapi belajar berlogika itu yang penting. Ya, Jadi mengetahui logika cara berpikirnya, kenapa orang berpikir seperti ini, kenapa orang ambil putusan itu kita bisa bisa tahu dan mengerti dan kita bisa menyuguhkan sesuatu yang pas dengan kebutuhan mereka sih. Ya, ini aku juga lagi belajar nih Kak. Jadi emang yang terpenting bukan bukan bagaimana kita mengcounter apa yang dia pikirkan, tapi bagaimana ya, kita mengetahui cara berpikirnya supaya kita juga paham bagaimana menjawabnya. Jadi kadang bukan pertanyaannya yang terpenting untuk dijawab, tapi di belakang itu adalah itu dari kekritisan, cara berpikir, logika yang dipakai dan segala macamnya itu yang harus kita jawab sih. Dan iya, emang betul. ngalami juga sih Kak, karena kan ya itu karena kemajuan teknologi generasi ini itu kan banyak juga YouTube banyak yang nggak bener Ya, juga kan ya kan kalau ya, mereka belajar dari YouTube dari orang yang salah mereka jadi juga salah gitu jadi ya, itu yang berbahaya sih karena tadi informasi begitu banyak tapi mereka serapnya karena mereka nggak punya saringan ya, jadi mereka gunakan apalagi kalau udah ngefans dengan seseorang atau apapun itu akan sangat berbahaya sih gitu ya, kan ya, makanya ada jadi sebuah tentunya statement seperti ini nih. hmm, Ada statement, hmm, behind every behavior, there's always good intention. Artinya, di balik sikap yang salah, selalu ada sebuah niat yang baik. hmm, Cuma mungkin sikapnya salah. Contohnya misalnya, arahnya sana seorang perampok ketangkep dan ditanya diinterogasi. Kenapa kamu merampok? Kalau kamu ikut berita, hampir semua hampir semua pelaku perampokan ketika ketangkap, ketika ditanya mereka akan bilang apa? Buat makan keluarga. ya Jadi niatnya adalah mau memberi makan keluarga, tapi sikapnya salah dengan cara merampok.
Ya, Nah, artinya jangan selalu melihat merampoknya aja. Temukanlah ada niat baik di balik itu. Nah, memahami yes, generasi yes. ini, kita perlu temukan itu. Karena waktu saya percaya gini, nih, waktu kita bisa masuk sampai ke dalam mereka, kita akan tahu bahwa mereka tuh orang yang sangat hebat banget. Ya, Mereka ya, orang-orang yang punya benar, pemikiran sangat brilian, bahkan jenius bahkan. betul banget. Tapi memang Ya, mereka saat ini sedang melakukan behavior yang salah aja. Sehingga ya, mereka ya, terlibat dengan nonton-nonton hal yang nggak baik, melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak baik. Tapi di balik itu, semua saya percaya bahwa ada intention yang baik yang kita mesti temukan, kita mesti sentuh di situ. Sehingga waktu kita sentuh di situ, otomatis mereka akan mulai terbiasa belajar merubah behavior mereka dan sikap mereka. Nah, ini menurut saya bisa terjadi dalam sebuah proses yang namanya pemuritan. ya, ya, betul banget, Kak. Jadi harus harus kita sentuh hatinya dulu ya, pegang Ya, hatinya dulu, kita bisa mengerti, baru dia akan ngikutin proses ini dengan bukan hanya sekedar nurut ya seperti kita generasi kita, tapi ya, benar-benar sadar bahwa kenapa sih aku harus menurut firman Tuhan, itu benar-benar bangun dari kesadaran diri sendiri gitu ya. ya, Jadi ya tugas kita sebenarnya menyadarkan itu kan ya, ya. menyadarkan kenapa sih kamu harus baca firman Tuhan, kenapa sih kamu harus, jadi bukan hanya sekedar yang penting baca gitu kan. Ya itu kalau zamannya kita dulu masih Iya, berfungsi sih, kamu nggak ada cerita gitu kan. Ya, nggak ada siap, cerita. amin. Nggak ada cerita. Kan gitu. Ya kan nggak saat teduh Nah, nggak pelayanan, iya, wah dulu mas, betul. sekarang nggak saat teduh nggak pelayanan, asik gitu kan. Kayak responnya udah beda gitu. Ya, Ya jadi itu sih yang ya emang berarti kembali lagi ya, poin satu dan dua sebenarnya tuntutannya kembali ke pemimpin juga ya kayak. ya, Jadi pemimpin sendiri yang harus harus itu tadi mengubah frekuensinya menjadi sama dengan generasi hari ini gitu kan. ya. Supaya bisa ngomong, bisa ngobrol dan bisa memberikan masukan buat mereka. Yes. Yes. Terima kasih buat teman-teman yang masih gabung. Saya ya. Kalau ada pertanyaan bisa gabung. Hari ini temanya tantangan pemuritan generasi. Nah, ini poin ketiga nih, Kak. Oke. Nah, ini yang ini juga sebenarnya poin ketiga ini sebenarnya eh, saya juga melihatnya sih. Mungkin kegagalan dari pemuritan yang banyak orang ikut seminar, banyak orang ikut pengen belajar pemuritan, tapi gagalnya karena satu ini nggak mau terbuka. Karena semua kunci dari pemuritan yang saya ikutin seminar-seminar ya, baik di Ya, Filipina mau di Singapura gitu kan, Edmund Chan maupun Bonavasio itu juga bahwa benar-benar terbuka. Bahkan di Filipina itu jaringan internet mereka diperhatikan sampai sama leadernya mereka, sama ketua pemuritan mereka. Jadi begitu salah buka langsung ditelepon. Halo bro, kali ini buka apa? Sampai segitunya. Nah, padahal makanya itu saya melihatnya bahwa kunci dari pemerintah sebenarnya pemimpin harus terbuka, terbuka everything gitu. Maksudnya seperti Paulus berkata kan, kamu harus meladani aku, berani berkata seperti itu gitu. Nah, bener nggak sih ini kayak ini sebenarnya mungkin sedikit banyak yang jadi pengaruh kenapa pemuritan tidak berhasil di gereja-gereja gitu Kak. ya. Prinsipnya begini, menurut saya ya. Hmm. Let's say kita bicara itu tentang saya pakai kacamata orang tua sama anak, gitu ya. Yes. Bahwa ya kita mesti mengerti adalah orang tua kita pernah jadi anak, tapi Hmm. anak belum pernah jadi orang tua. Anak nggak tahu harus jadi orang tua, tapi kita Yes. pernah jadi anak. Nah jadinya uh, isu keterbukaan itu Hmm. nggak bisa dimulai dari program. Ya. Yeah. Isu keterbukaan nggak bisa dimulai dari membangun sebuah sistem. Isu keterbukaan harus dimulai dari hubungan. Kita boleh buat peraturan-peraturan, misalnya apapun itu. Kan itu kan kalau pacaran lapor, kan gitu kan minta Ya. izin, gitu kan. Mau apa mesti ya, tadi contohnya kayak tadi lah gitu sampai mungkin jaringan Ya. internet terbuka bisa banget gitu loh. Maksudnya kita bisa
berikan pagar-pagar itu sama generasi ini. Tapi sebelum hubungan yang dalam terbangun, akan sangat sulit menurut saya. Karena kita nggak bisa membangun keterbukaan berdasarkan dari sebuah program atau sistem. Yes. Tapi kita perlu membangun keterbukaan. Keterbukaan itu penting, saya setuju sekali, Dimas. Itu kunci. Tapi keterbukaan itu dimulai dari sebuah hubungan yang dibangun. Balik lagi ke situ. Hubungan yang dibangun adalah sebagai pemimpin yang saya belajar. Tidak ada cara terbaik memimpin mereka selain memimpin lewat yang namanya keteladanan. Yes. Sebelum kita nggak memimpin lewat keteladanan, kita hanya memberikan order dan perintah saja sama mereka. Itu yang membuat generasi ini nggak tahan dengan semua itu. Karena yang mereka butuh adalah contoh yang mereka bisa inspirasikan gitu. Jadi ya udah, tantangannya adalah berarti begini, memimpinlah atau memuridkanlah dengan keteladanan. Yes. Waktu keteladanan dibangun, hubungan terjalin. Ketika hubungan terjalin, keterbukaan akan terbangun. Setidaknya mereka akan berani datang sama kita dan cerita apa saja yang sedang mereka hadapi. Mereka mungkin akan jatuh, mereka mungkin akan buat kesalahan. Itu adalah proses dalam pemuritan. Tapi yang paling penting adalah ketika itu terjadi, apakah ada sebuah proses pendampingan yang benar lewat hubungan yang dibangun berdasarkan lewat keterbukaan yang dibangun berdasarkan sebuah hubungan. Ya. Ingat belajarkan leadership skill level versi John Maxwell, kan ada 5 level kepemimpinan versi John Maxwell. Level yang paling pertama namanya position, kedua permission, ketiga people, keempat production, kelima saya selalu lupa yang kelima. Tapi kita nggak akan bahas itu gitu ya. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah posisi. Artinya adalah orang ikut kita karena posisi. Yeah. Jadi misalnya kita ketua yud, ya mereka akan follow kita. Mereka akan turut sama kita, mereka akan mentaati kita karena posisi aja. Saya ketua yud, saya punya peraturan, saya punya tata tertib, karena harus ikutin taat. Ya, mereka ikutin karena posisi aja. Nah ternyata menurut John Maxwell, posisi itu adalah level kepemimpinan yang paling rendah, paling bawah. Itu paling pertama. Dan jadi kalau ada orang yang masih bermain-main di level posisi, ya berarti level kepemimpinan mereka adalah paling cetek. Karena mereka hanya berusaha memimpin berdasarkan posisi aja. Saya nggak bilang posisi nggak penting, tapi memuridkan nggak bisa hanya berdasarkan posisi. Nah level yang kedua namanya permission. Permission artinya begini, kita ikut orang karena kita memberikan akses atau kita mengizinkan supaya orang ikut dan berjalan bangun hubungan sama-sama. Makanya katanya permission, tidak kata permisi itu ya misalnya. Nah di situ namanya hubungan mulai terbangun. Kita ikut bukan karena posisi, kita ikut bukan karena dia ketua yud kita, bukan karena dia mentor kita, tapi karena memang kita mau bangun hubungan sama dia. Karena keterbukaan itulah yang menjadi bagian dalam sebuah hubungan. Nah, pemimpin-pemimpin hari ini perlu belajar untuk bisa membangun keterbukaan berdasarkan hubungan. Bukan program, bukan sistem, dan bukan posisi. Itu menurutku yang paling penting. Sehingga mereka akan terbuka sama kita. Gitu. Wow. Jadi kembali lagi ya. Dari kita yang harus ke bawah lagi membangun hubungan dengan mereka, terlepas dari semua program pemuritan lah, caranya lah, materinya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun hubungan. Nanti ada pertanyaan Kak dari Cie. Kak, kalau orang kecanduan game itu intention positifnya apa ya? Dan bagaimana menanamkan nilai Kristus pada mereka? Oke. Menurut saya bermain game online bukan sisi negatif. Yang negatif adalah kecanduan game online. Kecanduannya. Kecanduannya itu artinya bahwa karena kita bermain game online, kita mengorbankan hal-hal yang menjadi esensi dalam kehidupan kita. Contoh belajar, contoh istirahat, contoh ibadah, contoh baca firman Tuhan.
ketika kita mengorbankan hal-hal yang utama dengan bermain game online, kita nggak bisa atur waktu bermain game online, kita nggak bisa berhenti bermain game online, itu yang namanya kecanduan, itu yang berbahaya. Tapi kalau dari sisi game online sendiri, game online menurut saya punya nilai-nilai yang positif juga kok. Contohnya misalnya, endurance, sikap, kemampuan untuk bisa tetap terus mencoba. Ya. Kan kalau main game kan pasti sering mati, sering gagal. Kan kita nggak langsung bakar komputer kita gitu, bakar aja udah enggak. Kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi. Nah, itu kan nilai untuk nggak cepat menyerah sama keadaan. Lalu yang kedua adalah kita bisa mulai belajar berpikir strategi. Oh, dapatin ini di sini, ini di sini, ini di sini. Saya kata saya bukan gamers, tapi pemikiran saya adalah pemain game adalah pemainan strategi. Caranya strateginya begini, main apapun. Nah, jadi itu melatih pola pikir kita. Jadi bagaimana kita bisa memakai game online sebagai cara melatih kita itu bisa. Cuma memang yang benar, yang paling penting adalah kita tidak boleh sampai kecanduan. Jadi tahu persis bagaimana kita punya waktu-waktu untuk kapan kita punya main, kapan kita melakukan kita punya. Makanya gini, salah satu yang penting adalah kita perlu terbiasa membangun prioritas dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi hal yang utama, apa yang paling penting untuk kita bisa kerjakan. Nah, fokuslah di situ. Gitu. Nah, untuk masalah menanamkan nilai-nilai Tuhan, ya nggak ada cara lain, pemerintah mendampingi, memberikan pemahaman sama dia bahwa ada hal yang lebih besar daripada kita bermain, tapi ada hal yang besar yang kita bisa kerjakan ke depan. Jadi bangunlah hubungan supaya kita bisa menanamkan nilai-nilai tersebut. Gitu. Wah, luar biasa Kak. Ini ada Kak Fiona Pace. Baru Hai Kak Fi. Kakak Eusi. Luar biasa nih. Iya. Terima kasih udah bergabung. Jadi gini Kak, jadi sebenarnya pelayanan generasi ini seperti Kak Abeng pernah ajarin juga kan bahwa kita lebih banyak memberikan telinga kita ya daripada kita yang berbicara, bener ya. Jadi bagaimana kita menjadi pendengar yang baik untuk bisa menerima mereka lebih daripada sekedar keterbukaan sendiri gitu ya. Jadi penerimaan dan bagaimana kita mendengar mereka tanpa menggurui, tanpa judgement. Ya jadi kayak gitu Kak ya caranya kayak. Ya, saya setuju. Untuk generasi ini kita perlu jadi pendengar. Tapi gini, intinya adalah makanya kenapa salah ini sebenarnya adalah bagian dari ilmu yang namanya coaching, gitu ya. Dalam coaching itu makanya kenapa penting. Saya rasa para pemimpin harus belajar coaching, bukan menjadi hal yang penting utama, tapi itu menjadi tools yang menolong kita gitu kan. Selama ini kita coba dengar konseling bagus. Tapi ya, dua-duanya harus jalan bersama-sama, konseling dan coaching. Nah, intinya adalah begini. Selain kita mendengar, ini kita mesti latih. Menemukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan kepada mereka yang akan merangsang mereka untuk bisa mulai berpikir dengan jernih, berpikir dengan jauh ke depan, berpikir dengan kepentingan firman Tuhan dalam hidup mereka. Nah, jadi harusnya selain kita mendengar, waktu kita mulai berbicara, kita lebih coba untuk belajar, gak langsung ngasih tahu, gak langsung ngajarin, tapi mulai coba dengan bertanya. Yesus tuh selalu bertanya, menurut kamu siapa aku? Di mana kau tempatkan dia? Yesus tuh membuat pertanyaan yang sangat luar biasa. Dia mengajar murid-muridnya dengan cara bertanya. Dia hampir jarang memerintahkan, dia ada memerintahkan, tapi dia banyak mengajar dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Jadi sangat penting untuk kita cobalah belajar bagaimana kita bisa seni bertanya seperti Mas gitu ya, untuk bisa mulai mengajukan pertanyaan. Kan simpel. Kamu yakin kalau kamu begini terus kamu bisa berhasil? Oke. Kamu yakin kalau kamu main game setiap hari, kira-kira 5 tahun lagi kamu menjadi orang yang luar biasa? Oh, kalau enggak ya pasti enggak. Oh, kalau enggak berarti kamu mesti ngapain sekarang? Jangan makanya sekarang belajar, sekarang ini nggak usah. Kamu mesti ngapain sekarang? Kira-kira apa sih bisa kamu buat sekarang? Saya bisa kurangin main game. Oh, satu kurangin main game. Ada lagi nggak kira-kira kamu bisa lakukan untuk membangun? Kayaknya saya mulai bisa coba
berbangun hubungan dengan teman-teman yang baru yang bisa bantu saya. Oh bagus, bangun hubungan yang baru. Ada lagi nggak? Ya. Kan itu. Wah, itu semua muncul. Percayalah, setiap orang jenius. Oh. Tapi perlu didampingi untuk supaya mereka bisa mengeluarkan kejeniusan mereka. Nah, karena itulah pemuritan buat saya itu adalah hal yang terbaik untuk mengeluarkan potensi-potensi mereka tanpa harus menggurui, menghakimi, tanpa harus memaksakan. Tapi bagaimana kita bisa terus bangun sebuah hubungan di mana kita membantu mereka untuk mengeluarkan semua potensi-potensi yang mereka punya dalam hidup mereka. Gitu nih, Mas. Wow. Ya, jadi itu ya, dengan sistem bertanya. Karena sebenarnya ya saya juga percaya si anak-anak sekarang tuh wow, luar biasa banget sih. Bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berkreativitas. Itu saya terkagum-kagum juga. Dan memang butuh kerendahan hati dari seorang pemimpin untuk kembali lagi ya, tidak langsung memberitahu. Istilahnya generasi sekarang bukan generasi seperti dulu yang suka disuapin, gitu ya. Tapi generasi tugas pemimpin hari ini hanya sekedar memancing untuk mereka menjawab. Ajarin cara pakai sendok tepatnya gitu. Ya, biar mereka bisa makan sendiri. Wah. Gitu. Ya benar. Ya. Udah kurang 10 menit lagi nih Kak. Mungkin statement closing-nya aja Kak. Kesimpulan atau apa yang tadi dari pembicaraan kita. Menurut saya sekali lagi ya. Jadi pemuritan adalah sebuah proses pendampingan atau membimbing orang lain di dalam firman Tuhan untuk bisa berjalan bersama-sama sebagai murid Kristus. Dan ini adalah hal yang esensi yang perlu dibangun dalam hidup orang percaya. Kita sedang ada di dalam kehidupan di mana sejujurnya generation gap itu sangat besar antara generasi pemimpin sama generasi yang sedang kita pimpin ini. Nah, karena itu marilah kita perlu membangun kembali sebuah kemampuan untuk bisa, saya bicara pertama dari sisi yang generasi pemimpin ya, bangunlah kemampuan untuk bisa memahami generasi ini. Percayalah bahwa sebenarnya di dalam hidup mereka sudah punya semua yang mereka butuhkan untuk jadi orang hebat. Tugas kita adalah cuma mengoreknya, memancingnya keluar, dan mengizinkan itu bisa menjadi terjadi dalam hidup mereka. Nah, untuk anak-anak muda nih yang saya kasih ini, generasi ini yang sedang berjalan ini, percayalah bahwa Tuhan punya masa depan. Dan yang kedua adalah mulailah belajar mempercayai generasi di atas kalian. Bahwa sebenarnya mereka bukannya nggak mau lihat kalian berhasil, tapi mereka sedang berusaha memahami kalian. Mereka sedang berusaha untuk bisa mengerti apa sih atau bagaimana sih cara kalian meresponi kehidupan ini. Nah, saya berdoa proses pembauran ini yang saya sebut namanya proses pemuritan. Di dalam pemuritan ini kita keluar dari program, keluar dari strategi bahwa ini adalah cara terbaik membuat jemaat di gereja makin bertambah. Saya akan bermain di area-area seperti itu, gitu ya. Saya nggak akan main. Tapi ini adalah tempat metode terbaik buat saya melahirkan pemimpin yang jadi pemimpin yang hebat di segala area kehidupan. Nah, doa saya adalah terutama teman-teman di diaspora Malang dan Surabaya nih, dari diaspora akan lahir para pemimpin-pemimpin yang punya berparadigma kerajaan dan berbudaya murid Kristus dengan terbiasa dalam sebuah pelayanan komunal atau komunitas. Dan disitulah kalian akan jadi pemimpin yang siap menjadi jawaban buat bangsa ini. God bless you. Thank you. Terima kasih banyak Kak. Siap, Dimas. Sharing-sharingnya hari ini luar biasa. Oke. Ya, ini untuk minggu depan ada Kak Yeri. Oh, jadi emang... siap. Ini bentuk rasa kangen. Udah lama nggak ketemu. Siap. Udah lama nih nggak ngasih masukan yang luar biasa. Jadi hari ini terima kasih banyak Kak. Sama-sama teman-teman semua, minggu depan akan bersama Kak Yeri Patinasarani dengan tema yang pasti lebih menantang lagi dan pasti lebih seru karena kita akan bicara tentang pelayanan generasi. Terima kasih semua yang menonton. Terima kasih Kak Abel. Thank you ya semua. Nanti kita semoga ketemu di Malang Kak ya. Kita makan bakso lagi. Siap. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Thank you. God bless you. God bless.